Oke, selamat datang di ulasan taktikal kali ini. Hari ini kita bakal bedah habis-habisan laga penentuan di grup L, yaitu kemenangan dramatis 2-1 Kroasia atas Ghana. Buat kalian yang nonton, ini jelas bukan sekedar soal 3 poin biasa ya. Ini benar-benar pameran mentalitas juara dan eksekusi taktis tingkat tinggi. Jadi, mari langsung aja kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di atas lapangan hijau kemarin. Nah, coba kita mulai dengan melihat angka yang satu ini, 40. Kalian mungkin mikir ini cuma angka biasa kan? Tapi percayalah, angka 40 ini merepresentasikan usia dari sang maestro lini tengah yang benar-benar mendikte ritme pertandingan krusial kemarin. Ya, di saat pemain lain seusianya mungkin udah lama gantung sepatu, legenda hidup Kroasia ini nyatanya masih asyik menguasai lini tengah di panggung sepak bola terbesar di dunia. Nggak masuk akal memang. Untuk ulasan kali ini, kita punya beberapa poin penting yang bakal kita bahas. Pertama, kita bahas rekor sang legenda. Terus, kita bedah alur pertandingannya. Ketiga, kita masuk ke statistik sang pahlawan kita. Keempat, soal Baturina si pekerja keras. Dan terakhir, kita bakal ngintip tantangan mereka di babak 32 besar. Langsung aja kita masuk ke poin pertama kita hari ini. Rekor sang legenda. Ya, Luka Modric yang sukses mencetak sejarah baru. Gila ya, kalau dipikir-pikir. Di usianya yang menginjak 40 tahun 291 hari, Luka Modric secara resmi dinobatkan sebagai pemain tertua yang pernah mencatatkan assist di ajang Piala Dunia. Dan yang bikin lebih spesial, ini terjadi di menit ke-83. Maksudnya, bayangin aja, di tengah tekanan maksimal dengan kedudukan masih imbang dan waktu tersisa cuma 7 menit, dia mengeksekusi tendangan sudut dengan sangat sempurna. Assist itulah yang akhirnya bikin Kroasia melompat ke posisi 2 grup. Menghasilkan momen magis di bawah tekanan seberat itu, wow, itu jelas bukti nyata dari kualitas kelas dunia yang sesungguhnya. Oke, lanjut ke bagian kedua. Kita bakal bedah alur pertandingannya dari menit ke menit dan melihat di mana titik balik krusialnya. Mari kita lihat, gimana sih jalannya laga ini? Awalnya, wah, kedua tim hati-hati banget, bener-bener tertutup, bahkan gak ada tembakan di 15 menit pertama. Kroasia baru bisa pecah telur lewat tembakan jarak jauh Petar Sučić di atas menit ke-30. Nah, masuk babak kedua, Ghana perlahan ngambil kendali. Sampai akhirnya, Derek Lucassen berhasil nyamain kedudukan di menit 73. Tapi lucunya nih, gol penyeimbang itu justru kayak ngebangunin raksasa yang lagi tidur. Kroasia langsung bereaksi yang berujung pada sundulan maut Nikola Vlasic dari tendangan sudut Modric di menit 83 tadi. Ada satu kutipan yang rasanya pas banget buat ngegambarin tim ini. Jangan pernah meremehkan Kroasia. Bener banget kan? Setelah mereka kalah dari Inggris di laga pembuka, banyak banget yang langsung mencorot mereka dan mikir era emas Kroasia udah tamat. Tapi nyatanya, mereka balik lagi, ngebuktiin mentalitas mereka dengan kemenangan beruntun buat ngamanin posisi kedua grup. Mental juara yang pantang menyerah ini sebenarnya senjata taktis terkuat yang mereka punya. Sekarang di bagian ketiga, mari kita geser fokus kita ke data objektif. Kita lihat statistik sang pahlawan kita. Nah, yang paling menarik dari angka-angka ini adalah Modric tuh bukan sekedar kapten yang ada di lapangan cuma buat bagi-bagi ban kapten ya. Data ini ngebuktiin dia adalah mesin utamanya. Bayangin, dia nyiptain 4 peluang dan itu tertinggi di laga ini. Visi bermainnya sama sekali belum luntur. Terus catat ini, dia bikin 102 sentuhan dan 82 umpan akurat. Secara taktis, angka ini mengonfirmasi kalau Modric adalah pusat gravitasi Kroasia. Setiap kali mau bangun serangan, bolanya wajib mampir ke kakinya. Ini yang namanya dominasi mutlak di lini tengah. Lanjut ke bagian keempat, kita bahas pahlawan tanpa tanda jasanya Kroasia. Si pekerja keras yang rela ngelakuin semua pekerjaan kotor, Martin Baturina. Jadi, poin krusialnya begini. Kalau kita ibaratkan Modric itu dirijen orkestra yang ngatur ritme dengan rapi, nah gelandang asal klub Como ini, si Baturina, adalah orang yang menangin pertarungan fisik brutal di lini tengahnya. Dia berhasil menangin 8 duel, 6 kali ngerebut bola lagi buat timnya, dan sampai 5 kali dipaksa dilanggar sama lawan karena pergerakan yang ngerepotin. Dia berani ngelakuin semua tugas kasar buat mutus serangan balik cepat dari Ghana. Berkat dialah, Modric dapat ruang bebas buat berkreasi. Keseimbangan taktis kayak gini nih yang jadi kunci mutlak kemenangan Kroasia. Terakhir di bagian kelima. Kita move on dari pertandingan ini dan coba ngintip tantangan yang menanti di babak fase gugur. Dan ini ngegambarin dengan jelas peta nasib mereka selanjutnya. Kroasia yang lolos sebagai runner-up grup, sayangnya harus langsung dapat ujian super berat melawan raksasa Eropa lainnya, yaitu Portugal di babak 32 besar. Wah, ini bakal panas pastinya.
Sementara Ghana, ya biarpun kemarin kalah, mereka beruntung tetap bisa lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Tantangan mereka selanjutnya, mereka harus siap-siap berhadapan dengan Kolombia. Jadi, itu dia pertanyaan besarnya sekarang. Mampukah mental baja Kroasia ini menaklukkan Portugal di fase gugur nanti? Kita sama-sama udah ngeliat kalau usia tuh emang cuma sekedar angka buat Luka Modric. Terus mesin serang mereka juga dibalance dengan sangat apik sama pekerja keras kayak Baturina. Tapi, apakah itu semua cukup buat meredam daya ledak dari permainan taktis Portugal? Wah, kita bener-bener wajib nungguin pertarungan ini. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah ngikutin ulasan taktikal kali ini. Ingat, selalu perhatikan detail strategis di lapangan, bukan sekedar skor akhirnya aja. Sampai ketemu di bedah taktik selanjutnya.